my channel. Nah, jadi di video kali ini aku akan bahas tentang Ramadan atau puasa di Korea dan hidup sebagai muslim di Korea tuh kayak gimana sih. Jadi kalau mau tahu apa aja informasinya dan sharingnya, langsung aja ke video selanjutnya. Check it out. Nah, terus habis itu suka ditanya orang sana nggak, kenapa kok puasa kayak gitu. Nah, aku pernah ditanyain kayak gitu. Terus kenapa kok puasa? Kenapa harus satu hari nggak makan gitu kan? Terus ya udah, aku jawabnya adalah ya selain karena agama gitu kan. Selain karena agama aku ngewajibin itu, karena emang puasa itu baik buat tubuh kita gitu loh. Kita bisa detoksifikasi. Emang udah dibuktiin secara ilmiah gitu loh. Kalau misalnya dalam 1 tahun kan kita organnya makan sehari 3 kali kan, jadi itu nggak berhenti, tapi dengan puasa dia jadi bisa istirahat berarti kayak gitu. Dan dia oh iya juga ya, dia juga berpikiran kayak gitu. Nah, kalau puasa di Korea kan nggak dapet vibesnya kayak di Indo. Cara mengatasi supaya tetap semangat puasa gimana? Biasanya ke masjid, kan ada iftar tuh. Nah, di situnya kita puasa bareng sama orang Indonesia, bukan sama hanya orang Indonesia, tapi sama orang yang dari luar negeri juga. Orang muslim dari negara lain. Nah, terus habis itu aku mau nanya, iftarnya gimana? Katanya dapat gratis nih. Buka puasa kita tuh dikasih kayak kayak buah-buahan gitu, pisang atau roti atau susu kayak gitu, biasanya dikasih gitu untuk per orang biasanya. Nah, setelah itu kita sholat. Nah, setelah sholat itu dikasih lagi makanan gede banget, kayak 1 piring gede gitu untuk 4 orang di sini, 4 atau sampai 5 orang gitu ya, sekitar gitu kita makan. Ya biasanya keluar rendang atau makanan Indonesia yang lain gitu, ayam ya, jadi kayak gitu. Dan aku sendiri kalau misalnya jurusan aku belum pernah nih buat makan dapat iftar gratis, karena emang tahun ini kan COVID kan, jadi jadi nggak ada iftar, nggak ada sahur. Oh ya, bahkan tuh sahur kan juga bakal dapat dikasih gratis kan. Yeah. Nah, cuma tahun itu nggak ada. Nah, cuma aku di tahun 2016 aku juga pernah puasa di Korea. Waktu itu aku puasanya di Seoul. Nah, jadi tuh aku sama temen aku waktu itu kan emang lagi ya masih mahasiswa gitu kan, terus kayak nggak punya duit gitu kan, dan kita emang tahu kalau misalnya ke masjid itu bakalan dapat iftar gratis. Jadi ya udah, gue setiap nggak punya duit nih kita langsung ke masjid. Dan karena emang enak gitu loh makanannya kan. Jadi kayak kamu datang nih, ya udah azan langsung dapat susu, langsung dapat buah, which is itu tuh mahal di Korea gitu loh, buah, susu. Enggak, kalau kita beli pakai duit sendiri aja bahkan kayaknya nggak beli kayak gitu kan. Terus habis itu kita sholat bareng, terus dapat makanan kita kalau di Seoul sih, waktu di Itaewon waktu itu makanannya sendiri-sendiri sih kayak gitu, buat makan iftar bareng-bareng kayak gitu. Jadi menurut aku sih sangat mencukupi jadinya, dan akhirnya vibesnya juga lebih enak gitu loh kalau misalnya kita buka puasanya di masjid kayak gitu. Sama ya, kalau aku sendiri karena vibes dari luar, kayak misalnya dari environmentnya kurang, jadi aku lebih kayak aku sama diri aku sendiri lebih komitmen aja sih. Oh, ini bulan puasa, jadi ibadahnya dibanyakin, terus habis itu ngajinya juga dibanyakin ya, hal-hal kayak gitu buat komitmen sama diri sendiri aja. Jadi kayak naikin vibesnya sendiri gitu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sih plus minusnya puasa di Korea? Plusnya itu jadinya pertama, jadi kita tuh bisa makan gratis nih, makan gratis sama kenyang itu di sini, iftar atau sahur itu bisa makan di sini. Oke, jadinya hemat nih. Jadi hemat di sini. Terus yang keduanya itu bisa ketemu sama orang dari negara lain, orang muslim dari negara lain gitu. Jadi kita bisa ngobrol tentang ya bagaimana puasa di sana, muslim di sana itu gimana. Jadi kalau ketemu ilmu baru gitu, jadi tentang mereka. Terus minusnya di sini kan karena puasanya panjangan, jadi ya sekitar 14 jam atau 15 jam lah, sekitar gitu. Itu minusnya. Kalau aku dari aku sendiri itu sebenarnya plusnya adalah karena kan melakukan sesuatu hal yang sama tapi dengan di lingkungan yang berbeda, itu tuh pasti menjadikan pengalamannya itu jadi beda gitu loh vibesnya. Jadi balik lagi saat kayak misal di sini nih kalian lagi puasa, yang lain lagi makan, terus habis itu kayak misalnya yang tadi ditanyain kenapa puasa dan segala macamnya. Jadi kita lebih yakin juga gitu loh sama diri kita sendiri gitu kan, sama tentang puasa dan tentang Islam juga kayak gitu. Jadi ya menurut aku dengan lingkungan yang berbeda kita bisa menemukan arti juga yang berbeda gitu.
Terus habis itu minusnya adalah ya udah di sini tuh panjang puasanya. Terus habis itu kita vibes Ramadannya juga kurang gitu sih, jadi kurang lebih kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah mending puasa di Indo atau di Korea? Kalau aku sih mending di Korea, soalnya aku kan soalnya pas di Indonesia kan anak rumahan gitu, jarang keluar ya karena ada komputer sih. Terus ya pas di sini tuh aku jadi keluar gitu, main sama orang-orang gitu, jadinya plusnya kebanyakan di sini. Nah kalau aku sendiri sih mending puasa di Indo, karena emang aku tuh suka itu kalau bisa bahkan aku tuh bakalan puasa tuh bareng keluarga, karena aku anak rantau kan, jadi emang agak kalau misalnya bisa puasa bareng keluarga itu udah privilege banget gitu loh. Terus jadi selain bisa puasa bareng keluarga, kita bisa ada misal reuni sama teman-teman SD, SMP buat buka bersama gitu loh. Itu yang jarang ditemuin kan, dan bisa ditemuin cuma di puasa doang. Terus habis itu ya udah vibes-nya juga dapet, vibes Ramadannya, sama ada yang ditunggu gitu loh ketika kalian puasa di Indonesia. Kayak kalian tuh menunggu hari raya gitu loh. Setelah 1 tahun puasa, kalian hari raya bakalan kumpul sama keluarga, kayak kalau rantau kan mudik ke rumah, terus habis itu ada opor ayam, ada lontong sayur, hal-hal kayak gitu tuh bikin lapar. Bikin sangat menanti-nantikan hari raya gitu. Jadi lapar nih. Nah itu, jadi makanya aku mending puasa di Indo. Nah itu tadi Q&A-nya selesai yang tentang Ramadan atau puasa di Korea. Semoga membantu kan ya, curiosity-nya itu jadi terjawab gitu kan. Oke, selanjutnya aku akan menanyakan hidup sebagai muslim di Korea itu gimana? Jadi yang pertama, bagaimana tanggapan orang Korea tentang muslim? Oke, nah ini sesuai pengalaman aku ya. Aku tuh nggak bisa bilang kalau misalnya orang Korea nganggapnya kayak gini dan ngegeneralisir kayak gitu tuh nggak tahu. Aku nggak tahu sama sekali mereka nganggapnya gimana. Tapi ini tentang pengalaman aku sendiri gitu kan. Dulu waktu aku pernah ke Korea tahun 2016 kan. Nah 2016 itu tuh masih mungkin tentang muslimnya sendiri mereka belum terlalu tahu gitu loh. Ada ada agama tentang muslim atau gimana, karena jadinya kayak mereka tahuan pakai hijab waktu itu, jadi kayak masih diliatin. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh masih bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Maksudnya masih bisa aku rasakan gitu loh. Mereka kan ada sesuatu yang berbeda yang pasti kan tentang kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang waktu aku balik lagi ke sini, menurut aku mereka tuh udah mulai terbiasa dan mereka udah mulai tahu tentang muslim itu apa gitu. Jadi kayak waktu itu aku tuh lagi main kan ke suatu tempat yang jauh banget di pelosok, bahkan di pelosok Busan. Nah mereka tuh cuma ngelihat aku doang. Oh mereka nanya, oh muslim ya kayak gitu, karena kan aku pakai hijab kan. Jadi tuh mereka udah tahu kalau itu ada muslim dan muslim tuh pakai hijab kayak gitu. Dan mereka ya udah respect tentang itu. Tadi juga sama yang kayak aku bilang, waktu aku bilang tadi bahwa aku lagi nggak minum kayak gitu kan, mereka tahu oh lagi gemsik ya, lagi puasa ya kayak gitu. Jadi mereka benar-benar udah tahu gitu loh. Oh ada muslim, oh muslim tuh pakai hijab, oh muslim tuh ada yang namanya ada bulan dimana dia nggak makan. Jadi intinya semakin kesini tuh semakin udah tahu kayak gimana kayak gitu. Dan it's okay, maksudnya respect gitu loh sama semua. Ya udah nggak ada masalah atau kayak gimana, nggak ada diskriminasi atau apa sih kalau menurut aku sendiri kayak gitu. Kadang juga orang Korea juga selalu respect gitu sama kita soalnya. Nah aku pengen brought up topik ini, tapi ini bukan orang Korea sih sebenarnya. Ini itu aku ada di dormitory kan. Nah dormitory kemarin itu kan aku alhamdulillahnya adalah aku sama-sama orang muslim, sama-sama orang Indonesia juga kan roommate-nya kan. Nah cuma ini tuh ada temen aku ya orang negara lain, bukan orang Korea, karena kan emang foreigners kan kita dormnya. Nah itu tuh mereka berdua nih ternyata nggak cocok gitu, satu sama lain, mau pindah nih ganti, bilang ke administrasi bilang kalau misalnya nggak bisa nih diganti, tapi kalau misalnya mau ganti itu ada satu yang kosong tapi dia agamanya muslim gitu kan. Nah mereka dua-duanya nggak mau. Karena apa? Karena kan kita pagi-pagi perlu sholat subuh, jadi kayak kita pasti harus nyalain lampu, kayak ke kamar mandi dan segala macam. Apalagi sekarang kan kita ada namanya sahur kan, sahur lebih pagi lagi daripada subuh kan. Jadi mereka tuh waktu itu bertengkarnya karena salah satunya tuh nggak bisa tidur gitu kan. Kalau misalnya dia roommate sama orang muslim juga, ujung-ujungnya dia nggak bisa tidur dengan nyenyak gitu sih sebenarnya. Nah maksudnya menurut aku pun itu sangat wajar, karena emang namanya budaya, namanya agama itu kan punya culture yang beda-beda kan, dan mungkin
negara lain atau budaya lain bisa terganggu karena perilaku kita itu juga mungkin kayak gitu sih. Yaitu cuma mau meningkatkan awareness aja. Oke. Berbeda bukan berarti salah ya. Benar. Jadi pertanyaan kedua itu cara cari makanan halal di Korea itu gimana? Nah, jadi kalau misalnya makanan halal menurut aku tuh tergantung dari definisinya. Jadi kalau misalnya kalian bisa makan asalkan gak babi, asalkan gak alkohol, nah itu lumayan banyak pilihannya. Jadi kayak di sini kan juga banyak chicken, kalau misalnya banyak ayam. Ini banyak masakan tentang ayam yang bisa kalian beli. Atau seafood, ikan, seafood. Nah kayak gitu sama ya sama sayur-sayuran juga banyak kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian butuh makanan halal yang kayak udah bersertifikasi halal kayak gitu, dan ya udah intinya udah ada semacam MUI-nya atau apa yang udah mensertifikasi semuanya halal. Nah kalau misalnya kalian butuh kayak gitu, jadi di sini kalian bisa, menurut aku sih sangat disarankan untuk masak sendiri. Nah kalau masak sendiri di sini, kalian misalnya harus nyari pastikan daging yang halal sama ayam yang halal atau hal-hal kayak gitu kan, itu bisa masuk ada di web Al-Bazaar, ntar aku liatin, dan di situ itu udah tersertifikasi halal untuk semua yang ada di web itu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ayam, kalau misalnya mau beli daging yang halal, bisa pesan di situ. Terus habis itu kalau misalnya nih kalian butuh keluar ke convenience store misalnya kan di JS25 atau CU yang kayak gitu, terus habis itu kalian mau beli roti atau jajan-jajanan kayak gitu kan, cuma kalian nggak tahu nih ini halal atau enggak. Nah itu kalian bisa pakai aplikasi namanya aplikasi Movco. Itu aplikasi ini tuh kalian tinggal scan barcode-nya, itu bakalan udah muncul gitu loh ingredients-nya apa, halal atau enggaknya, bukan halal atau enggaknya sih, ingredients-nya apa, terus habis itu pasti ada rekomendasinya, ini tuh boleh tapi kayak gini-gini atau apa. Nah itu tuh ada kayak gitu, ntar aku liatin. Aku juga dulu sering pakai kayak gitu. Cuma balik lagi, yang pasti adalah kalau misalnya kalian mau yang 100% kayak gitu, itu bakalan lebih mahal yang pasti untuk kalian beli daging atau ayam dibandingin yang biasa. Terus habis itu aplikasi yang scan barcode pun itu minusnya adalah nggak semua produk tuh bisa di scan barcode-nya. Ada yang masih belum ada datanya, itu juga ada kayak gitu. Jadi intinya ya masih ada batasan-batasan sih yang bisa kalian dapat kendalanya gitu. Tapi ya udah, kalian bisa makan seafood juga bisa, kalian bisa ke restoran Indonesia yang pasti juga halal gitu kan, restoran Indonesia, Turki, Indo kayak gitu, itu juga halal sih gitu. Dan ini pertanyaan terakhir, itu kalau lagi di tempat umum itu sholatnya gimana? Nah sebenarnya adalah biasanya kalau aku sendiri, kalau misalnya masih ada di jama, bisa di jama takhir, bisa di jama takdim gitu, aku biasanya bakalan kayak gitu, misalnya di jama gitu kan, atau ya di jama kosor dan segala macamnya gitu. Cuma kalau misalnya intinya kalau misalnya tempat umum di Korea itu ya hampir nggak ada buat musola kayak gitu. Adanya tuh kayak misal kalau lagi di restoran Indo itu ada musolanya. Kayak hampir semua restoran Indo tuh ada musolanya. Jadi kalian bisa ke sana. Atau enggak kalian bisa misal kayak lagi di mall gitu kan. Misal kayak H&M atau apa, dan di situ kan pasti ada tempat buat ganti pakaian kan. Nah, di situ kalian bisa cepat-cepat sholat di sana. Itu juga bisa sih sebenarnya kalau lagi gak ada orang gitu sih menurut aku. Kan yang udah lebih berpengalaman di Korea sholatnya bagaimana? Tapi biasanya aku kan biasa sering sama teman tuh. Nah, teman tuh biasanya dia sholatnya di bawah tangga atau eskalator gitu. Jadi intinya untuk fasilitasnya itu nggak ada, maksudnya nggak disediain, tapi kalian bisa thinking smart lah gitu, cari-cari tempat yang kosong atau cari tempat yang sepi buat kalian buat sholat. Benar. Nah itu tadi tuh pertanyaan terakhir untuk Q&A bagaimana hidup sebagai muslim di Korea Selatan. Mungkin Zaldi bisa ngasih kesan-pesan atau misalnya kata-kata mutiara atau apapun lah buat pemirsa gitu kan. Oke, beda bukan berarti salah ya, gitu aja. Nah itu tadi kita udah jawab semua Q&A tentang puasa, terus habis itu tentang hidup sebagai muslim di Korea, dan semoga video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian semua. Jadi semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kucok.